Oke, recording on. Kita writing sections general strategis untuk IELTS preparation exam. Di introduction untuk IELTS reading itu waktunya ada 60 menit. Tasknya sendiri hanya ada 2, itu task 1 dan task 2. Detailnya adalah yang pertama, task 1 adalah untuk mendescribe atau mendeskripsikan dari visual informasi yang disampaikan. Lalu untuk task 2-nya adalah membuat sebuah essay sebagai respon dari isu atau problem yang disampaikan. Lengthnya sendiri itu 150 words kata untuk task 2, dan task 2 250 words. Waktunya hanya 20 menit untuk task 1 dan task 2 40 menit. Stylenya dua-duanya formal. Jika kita membuat tulisan kurang dari minimum, kita akan mendapat penalti ataupun nilai kita akan dikurangi untuk poinnya. Sedangkan untuk task 1 dengan task 2 itu tidak ada break waktu gitu. Dan kita juga harus menghitung setiap kata yang kita buat. Bagaimana cara menghitung dari words yang kita buat? Yang pertama adalah ini sebagai first line dari words, total line-nya misalnya ada 14, berarti ini ada 14, lalu untuk setiap paragrafnya contohnya ada 11 row, berarti 11 kali 14, 154. Asesmen kriteria sendiri kurang lebih ada 5, itu ada yang pertama saja overview key feature. Task respon untuk rating task 2 only, yaitu mengadres dari tasknya, memastikan tasknya itu sesuai dengan yang diinginkan, lalu membuat ide dan idenya sendiri dan ataupun discuss on idea, lalu ada conclusions. Selanjutnya ada coherence dan cohesion, yaitu berupa linking dan referencing dari paragraf ataupun narasi yang kita buat. Lalu ada selanjutnya lexical resource, ini lebih ke berhubungan dengan vocabulary, kemampuan tingkat bahasa kita dalam artian collocation, spelling, dan number of error yang ada. Lalu ada grammatical range dan accuracy atau GRA, berupa sentence structure, punctuations, dan tenses, dan lain-lain. Lalu asesmen kriterianya, yang pertama band score 5. Itu tidak ada clear overview, key feature-nya tidak di-adequate atau tidak disampaikan dengan baik untuk mengcovernya, bahkan terlalu banyak detailnya. Jadi tidak ada data pada support statement-nya, dan inaccurate information. Untuk band 6 itu sudah ada overview, ada highlight key feature adequate-nya, dan informasinya well selected. Lalu ada some informations maybe inaccurate, beberapa informasi itu tidak akurat. Band score 7 yaitu sudah ada clear overview, lalu ada clearly highlight key feature, lalu tidak ada no accurate information, tidak ada akurat informasi. Lalu selanjutnya ada beberapa area masih bisa di-develop. Untuk band score 8 sudah clear overview-nya, key feature-nya juga highlight sudah bagus dan sudah diilustrasikan dengan baik. Lalu requirement-nya juga sudah tercover secara sufficient. Terus ini ada sampel questions-nya, contoh dari pertanyaannya untuk task 1. Kita menghabiskan 20 menit untuk mengerjakannya. Soalnya adalah the chart below show the average percentage in typical meal of 3 type of nutrient, all of which may be unhealthy if eaten too much. Summarize the information by selecting and reporting the main feature and make the comparison where relevant. Buat itu dalam 150 menit, 150 kata, average percentage dari sodium, saturated fat, dan added sugar ataupun gula
yang secara tipikal makanan yang dikonsumsi di Amerika Serikat katanya. Untuk perbandingan yang pertama kita bisa mulai dengan pendahuluan, misalkan ini adalah gambaran dari typical meal consume di USA secara berdasarkan dari kita paraphrase di balik kata-katanya berdasarkan average percentage of sodium, saturated fat, and added sugar. Nah, lalu paragraf keduanya kita bisa mulai dengan mengembangkan cerita dimulai untuk yang paling besar dari setiap graf yang di pie chart yang disampaikan itu berada pada area dinner. Kita lihat di area dinner. Terlihat di dua dinner untuk sodium itu 43%, saturated 37%, tetapi kontras untuk menambahkan gula itu hanya 23%. Sedangkan untuk yang selanjutnya sodium yang paling kecil itu berada di antara breakfast dan snack. Sedangkan untuk saturated fat itu yang paling rendah hanya ada di breakfast itu 16%. Sedangkan untuk menambahkan sugar yang paling kecil itu ada di breakfast. Jadi terlihat dan yang kedua tertinggi ada di dinner gitu. Yang paling tinggi itu untuk gula berada di snack. Jadi kesimpulannya berdasarkan hal itu untuk dari grafik yang disampaikan terlihat bahwa perbedaan masing-masing sesuai dengan yang dikonsumsi oleh tipikal orang di USA. Secara sugar paling banyak itu berada di snack, untuk sodium paling banyak di pada dinner, sedangkan untuk saturated itu sama dengan sodium dan tipikalnya berbeda untuk menambahkan sugar gitu. Untuk rating task 2 kita harus menghabiskan waktu 40 menit mengerjakannya dan topiknya itu contohnya some people believe that it is best to accept a bad situation such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others argue that it's better to try and improve such situations. Thus, discuss about these views and give your own opinion. Give reason for your answer and include any relevant example from your own knowledge or experience. Write at least 150 words. Pada soal yang ini bisa kita mulai dengan opening dari pertanyaannya. Undoubtedly saya tidak diragukan lagi bahwa saya akan lebih memilih untuk try and improve such situations. Karena dalam kondisi yang bad situasi apapun bentuknya kita harus tetap untuk memiliki semangat dan memiliki potensi. Walaupun di satu sisi kita memang harus mengaccept dari situasi yang ada, tetapi sebagai upaya kita bersyukur terhadap yang ada, kita tetap harus mencoba untuk improve such situations. Sebagai contoh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita melihat bahwa walaupun kita dalam kondisi apapun, pekerjaan apapun, di lokasi kita berada, kapan kita berada, secara bad situation itu pasti ada. Sebagai contoh, kita bisa tiba-tiba jobless, ataupun kita juga bisa yang sudah nyaman di pekerjaannya pun merasa stagnan dalam karirnya. Namun hal itu di satu sisi kita dengan secara untuk situasi sesaat kita bisa men-save bad situation, namun kita juga harus memiliki goal dan target ke depannya. Karena goal dan target ke depannya adalah penting bagi kita agar kita tetap bisa hidup dengan layak, dengan baik untuk kita dan keluarga kita, yaitu dengan mencoba untuk try and improve such situations.
Contohnya kita tetap memperkaya ilmu pengetahuan dan skill kita. Kita juga tetap mencoba untuk membangun relasi dengan yang orang, memperbaiki pekerjaan kita, keseharian kita, agar kita tetap improve dengan situasi apapun. Dan pada akhirnya, apapun hasilnya dari kita mencoba untuk improve situasi apapun, pastilah semua pekerjaan, kerja keras kita tidak akan pernah uh, pasti akan terbayarkan, dan semuanya adalah proses dari itu sendiri gitu. Maka kita harus tetap try dan improve situation untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan lebih layak bagi kita dan keluarga kita. Sekian untuk yang sample question rating task 2-nya. Nah, kita bahas untuk rating task 1. Tipe dari tasknya itu ada data driven dan non data driven. Untuk data driven ada line graph, ada bar chart, ada pie chart, lalu ada table. Lalu non data driven contohnya ada di process, ada di cycle, dan ada di maps. Task 1 untuk questions type itu contohnya ini ada bar graph, grafik, lalu ada table, lalu satu lagi ini ada line graph atau chart. Lalu ini untuk gambar berupa dalam bentuk pie ataupun istilahnya seperti donat, pie chart. Lalu ini ada sebuah cycle. Lalu ini adalah gambaran proses, baik itu proses ini contohnya di hidroelektrik, dam. Lalu ada misalnya proses untuk pemanasan sistem di dalam rumah di Eropa dan lain sebagainya. Lalu ini adalah map, baik itu map untuk lokasi peta, lokasi museum, map di museum, dan lain sebagainya. Penting untuk kita ingat bahwa di dalam task yang disampaikan, kita tidak untuk melakukan diskusi terhadap visual informasi yang disampaikan ataupun mendebatnya. Nah, yang kita perlukan hanya mereportnya dan menjelaskannya dari informasi tersebut. Selama itu berbentuk report, kita tidak boleh untuk memulainya dengan hanya general statement dari sebuah topiknya. Lalu kita juga tidak bisa untuk atau tidak boleh untuk membuat kesimpulan yang berupa opini apapun terhadap informasi secara signifikan, dan kita juga tidak diperbolehkan untuk mempresent opinion dari task tersebut. Lalu bagaimana cara untuk menulisnya? Yang pertama ada 3 metode. Yang pertama memparaphrase untuk introduction dari pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu diparaphrase gitu, dibalikkan dengan kita tambahkan kata-kata linking atau keyword kita. Lalu yang kedua ada overview, lalu yang ketiga body paragraph, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama ada introduction, state the topic of the essay. Yang pertama questionnya itu diparaphrase, lalu menambahkan dengan basic fact ataupun fakta secara basic yang bisa kita ambil ataupun be able to take from the questions. Misalnya contohnya adalah the graph below show average carbon dioxide CO2 emission per person in the United Kingdom, Sweden, Italy, and Portugal between 1967 and 27. Summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant. Write at least 150 words. Average carbon dioxide CO2 emission per person 1967 to 27. Ini dari bar chart terlihat bahwa yang paling tinggi adalah di United Kingdom dan yang paling rendah Portugal, di tengah ada ini Italia, dan yang paling tinggi kedua yaitu ada Sweden, namun dia drop
menjadi hampir sama dengan puncak dari si Portugal. Sample answer katanya. Sample answer-nya adalah untuk yang chart below give information on the percentage of British people by giving money to charity by age range for the years 1990 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant. Yang pertama kita paraphrase the introductions. The chart atau the given chart examine atau describe the level of donation among people of different age in Britain. Yang charity diganti dengan donations. Overall, ini langsung ke kesimpulan secara total. A greater percentage of British people give money charity in 1990 than in 2010, katanya. Banyak orang British memberikan uang ya sebagai charity pada 1990, ini yang kuning, dibanding dengan 2010 secara total. Itu. Bagaimanapun, across the 2 years, selama 2 tahun terakhir, pattern berubah before and after the age of 50 katanya. Itu pada di akhir 50 untuk umurnya itu mulai berubah karena yang paling banyak di 2010 adalah orang-orang yang tua yang memberikan gift donations money-nya. Pada 1990 lalu disampaikan untuk yang chart yang ini 42% di age antara 36 sampai 50 membuat charity donations. Gitu. Untuk yang 90 paling tinggi. Dimulai dengan yang penjelasan yang paling tinggi. And this figure is the highest of the chart. Katanya langsung disampaikan yang paling tingginya. Di hari umur 18 sampai 25 contribute the least only 17% di tahun 2010. Jadi di tahun 2010 itu yang paling tinggi untuk hanya 17%. Gitu. 17% di antara umur 36 dan 50-nya. Di 2010 this figure had fallen significantly to 35% dan 7% respectively, masing-masing ini respectively. Dan level of donation 26 sampai 35 age group also experience a decrease in 2010 pada 2010 yang biru di 31% sampai dengan 24%. Katanya di 2010 berarti yang biru itu range-nya antara yang 90 sampai 2010. While donation up to the age of 50 walaupun donasi itu tinggi di umur 50 lalu turun di antara 2 tahun berikutnya, they rose among the itu di antara 51 sampai 65 umur yang ini. Yang chart yang kedua ini disampaikan dari 35% sampai dengan mendekati 40%, which was the highest percentage adalah di 2010 katanya yang paling tinggi. The figure for the over 65 was lower than this. Sedangkan pada umur yang lebih dari 65% lebih sedikit dari sini, yaitu di angka 35% untuk yang umur yang untuk tahun 2010. Tetapi ini sedikit meninggi pada tahun 90, yaitu sekitar 32%. Jadi ini lebih ke pendahuluan, lalu membuat overall summary-nya, lalu di bawahnya
antara yang comparison paling tinggi dengan paling besar, lalu di bawahnya penjelasan yang terakhirnya di umur grup 36, 65, 51, 65, dan 65%. Begitu cara sample answer-nya. Useful phrase to start-nya, itu yang pertama dengan starting-nya bisa menggunakan the given, the supplied, the presented, the sound. Lalu presentasinya kita bisa dengan kata-kata diagram, table, figure, illustration, graph, chart, flow chart, picture, presentation, pie chart, bar graph, line graph, table, data, information, etc. Lalu kita verbnya bisa menggunakan show, represent, depict, illustrate, present, give, provide, describe, compare, show, figure, give data on, or give information on, present information about, show data about, etc. Lalu pada bagian deskripsinya kita bisa mencoba menggunakan the comparison of, the differences, the number of, information on, data on, the proportions of, the amount of, the information on, the correlation of, etc. Lalu para prase yang kita bisa mulai untuk yang pertama secara in general, in common, as is presented, generally, as is observed, overall. Lalu kita juga bisa menggunakan in, for, during, before, after, from, to, until, between, over, etc. Misalnya, in the period from bla 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 to tahun berapa, in the period between antara tahun berapa dengan tahun berapa, in the first or last 3 months of the year tahun berapa, over the period of tahun berapa sampai tahun berapa, over the next year, decade, or quarter of century. Year berarti tahunan, decade berarti 10 tahun, quarter berarti sekitar 25 tahun dari century, dari tahunan itu. Lalu over 10 period dari 10 periode, throughout the 19th period dari 19 kali periode, from that time dari waktu tersebut, on tahun berapa, after that tahun berapa, then tahun berapa, in the 1980s tahun berapa. Lalu untuk useful vocabulary, kalau direction-nya itu naik ke atas, kita bisa menggunakan verb rose. Rose itu berarti rise, dari verb kedua dari rise. Itu lalu ada increased, ada went up, ada climb to, ada boomed ataupun meninggi. Lalu noun-nya kita bisa menggunakan rise, and increase, growth, and upward, trend, boom, dramatic rise. Lalu ada direction-nya lagi, kalau turun ke bawah, fell, decline, decrease, div, turun ke bawah, dropped, to, went down, to, slumped, to, reduced, to. Untuk noun-nya kata bendanya kita bisa menggunakan decrease, decline, fall, drop, slump, dramatic fall, and reductions. Useful vocabulary selanjutnya, kalau misalnya stagnan, misalnya quite stable, leveled out, did not change, remain stable or quite stable, remain steady, stayed constant, maintain the same level, no change misalnya untuk no change. Kalau ini fluktuatif berarti bisa menggunakan verbnya fluctuated around, picked at, plated at, stood at. We use this phrase to focus on a particular point before we mention the movement. For example, in this year unemployment stood at, bisa di naik turun di sekitar ini. Nah, untuk verbnya kita bisa, atau noun-nya kita bisa gunakan fluctuations, reach at, lalu pick up, reach at, plateau at. Untuk rating task 2, structure-nya itu 3. Yang pertama ada introductions, main body, lalu conclusion. Beda dengan yang pertama, task 1. Yang pertama introduction, lalu bisa kita mulai dengan langsung overall. Ini lihat overview.
overview secara umum, lalu body paragraph. Kalau di yang task 2 itu introductions, main body paragraph, lalu terakhir conclusions. Jadi kalau struktur task 1 introduction, overview, lalu main body. Kalau task 2 itu introduction, main body, lalu conclusions. Introduction-nya isinya apa? Untuk di task 2 itu paraphrase, thesis statement, atau outline sentence dari kata-kata dari problem atau isu yang given itu. Lalu main body paragrafnya ada body 1, body 2 sebagai data pendukung based on experience or data atau or informations or opinion. Conclusion-nya summary dan opinion kita menegaskan kembali dari yang pertama. Diagram of basic task 2 essay-nya ada introductions, 5 sentence, misalnya is in, state the issue, argument, counter argument, transitions. Lalu untuk yang keduanya one side, essay, add sentence, idea, support, one or evidence one, support two, evidence two, support three, evidence three, connections gitu. Lalu other side-nya untuk Isaac-nya ada 8 sentence, idea support 1, ide support 1, evidence 1, support 2, evidence 2, support 3, evidence 3, lalu membuat koneksinya. Lalu opini terakhirnya, total ada 4 paragraf. Isaac-nya ada 8 sentence, idea, support 1, evidence 1, support 2, evidence 2, support 3, evidence 3, lalu connections. Sample questions-nya, contohnya begini. Nowadays, more and more foreign students are going to English-speaking countries to learn the international language English. It is undoubtedly true that studying English in an English-speaking country is the best way. But it is not the only way to learn it. Do you agree or disagree with the above statement? The free movement of goods across national borders has a long conversational issue. Some people agree that it is necessary for economic growth, while others claim that it is damage local industries. Discuss both views and give your own opinion. A lot of places in the world rely on tourism as a main source of income. Unfortunately, tourism can also be a source of a problem if it is not managed correctly. Describe the advantage and disadvantage of tourism in the modern world. Do you think that the benefit of tourism outweigh its drawback? Ini ada soal lagi, sample questions lagi. Despite a large number of gyms, a sedentary lifestyle is gaining popularity in the contemporary world. What problems are associated with this? What solution can you suggest? Nowadays, people have developed poor eating habits and do not eat balanced diet. What are the reasons behind this? Suggest possible solutions to control this. Selanjutnya ada fossil fuel are essential for producing electricity, powering industry and fueling transportations. However, one day we will reach a point when all the world's fossil fuel have been depleted. How can we conserve these resources? What are some alternatives to fossil fuel? Common mistake. The writing are not in a correct structure. Inaccurate using sentence, or trying to use sophisticated synonym, misunderstanding the task, misunderstanding the task, lack of positions, repetitive writing, misunderstanding the level of band 7 to 9, the wall writing and somehow confusing. Writing task 2, you should spend about 40 minutes on this task. Write about the following. In a number of countries, some people think it is necessary to spend large sum of money on constructing new railway lines for a very fast trains between cities. Others believe this money should be spent on improving existing public transport. Discuss both this view and give your own opinion. Give a reason for your answer and include any relevant example from your own knowledge or experience. Write at least
250 words. Nah, ini di jawabannya katanya yang pertama adalah introductions dengan paraphrase dari soal. Yang kedua adalah body paragraph. Satu, body paragraph 2 itu ide kita, lalu terakhir kita opini kita dan kesimpulan dari jawaban cocok atau tidaknya gitu. Misalnya yang pertama, some people think that railway and fast train are the most favorable sector per government to allocate the transportation budget rather than road. Katanya kalau untuk train, kereta cepat adalah lebih baik untuk sektor, untuk government, untuk pemerintah, untuk mengalokasikan budget transportasinya dibanding dengan roads. I disagree with that idea because even though train can go faster and travel longer distance, but it is not flexible and there are geographic issue to build the rail. Katanya ada isu geografik untuk membangun dari relnya. Passenger have a various destination and not all of destination can be reached by train. In addition, train requires specific place which is the train station or shelter for passenger to use this transportation. However, not all the places have a train station, so people have to travel by other type of transportation to reach the station. Therefore, this mode of transportation still need the other type of transportation which go through road such as motorcycle, car, or buses. Jadi introduction mode paragraf 1 lebih ke menekankan tidak semua lokasi bisa dicapai dengan menggunakan kereta api. Data yang pertama atau ide yang pertama. Lalu ide yang kedua, also geographical issue become a serious problem. Trains are not suitable moving in the mountain or hill places because railway cannot be developed for going uphill. In this situation, rubber wheels vehicle like intercity bus and cargo trucks are more efficient to climb up the mountain to transport passenger and goods from the top of the mountain. In this type of place, government should improve the existing transportation to prevent accidents. Some people will be able to travel safely. For instance, in Indonesia, there are flat land and highly placed, so the government should be fair to all of the citizens. In conclusions, improving other public transportation will be more crucial and more suitable for all residents. This is because there are several problems relating to flexibility and the construction of rail. Katanya di kesimpulan terakhirnya, untuk mengimprove public transportasi adalah hal yang krusial, hal yang penting dan harus cocok untuk semua jenis dari residence yang ada, dari lokasi yang ada. Itu karena beberapa problemnya berhubungan dengan fleksibilitas dan konstruksi dari railway-nya atau dari kereta. Sampel answer untuk yang lainnya ada misalnya the issue whether married women should work or stay at home to care their children is always a disputable issue. Strong arguments are present from both the side and let us discuss in detail way. Firstly, married women should work to get financial independence and her income help to family too. Nowadays, expenses are increasing day by day, and this extra income definitely help to the family to overcome the expenses. I observed that the families who are having the two salary always can afford the better education for their children, can have a better lifestyle, and can plan better saving. Everybody is aware that currently many women got a good education and gained skill which are required for the industry. So married women should go to work and utilize their skill which help to the society. There is always an opposite side of a coin. Married women have more responsibility for their children. Children are connected more to their mothers. So mothers should take care of children. Mothers should teach children about society, need of educations.
If married women become busy with the work, children's future will become uncertain. I observe some children are grown in a systematic way who are taken care by a mother. In conclusions, I prepared married women should work as well as concentrate on a children's career. They should balance their work and personal life. Male too needs to help women in a children care. And then di terakhir itu ada practice make perfect work. Ini contoh ada selanjutnya. The pie chart below shows the comparison of different kind of energy production of France in 2 years. Comparison of energy produksi katanya di tahun 95 dengan 25, di mana yang paling tinggi adalah gas, dan dulu ada coal, lalu ada petro pada 29%, tapi tetap masih lebih tinggi gas, lalu di 2005 petroleumnya hanya 19%. Ini end of session pada writing task session ini. Oke, recording off. Terima kasih.